Gulf, ada banyak negara yang ketika dia merasa pemerintahan di dalam negeri itu agak goyang atau dia tidak mampu handle, maka kemudian supaya kelihatannya like the great leaders, dia menunjukkan akunya itu dengan menyerang negara lain, atau bermain di negara luar. Bung Karno juga pernah begitu kan dulu dengan Singapura Malaysia, yang waktu kita konfrontasi. Tapi jangan salah, Bung Karno sendiri sudah dasarnya itu sudah kuat karena dia sudah menyiapkan tadi konsep besar negara ini, dunia ini harus ada kekuatan baru, betul nggak? Ada diiringin itu, jadi nggak terlalu, kalau dia nggak melahirkan Bandung Spirit, itu mungkin kelihatannya jadi kayak jurus mabok, tapi dia sudah melahirkan Bandung Spirit kan? Dan termasuk juga menantang Barat dengan bikin Ganevo, keluar dari PBB, Jadi tindakannya itu betul-betul menunjukkan seperti Rusia hari ini sebenarnya lebih kepada kemandirian, keberdikarian bangsa gitu. Dan ekonomi Rusia ternyata baik-baik saja. Bukan baik-baik lagi, even stronger. Prof, bayangin nggak, saya datang ke Rusia pertama kali itu, which is 4 years ago, $1 itu 90 rubel ya kalau nggak salah ya. Sekarang 200, jadi very good lah gitu. Jadi ekonomi Rusia stabil, rakyat tidak marah sama Putin. Rakyat nggak marah sama Putin. Walaupun diisolasi di dunia karena orang Rusia banyak di Bali kan sekarang. Bukan cuma pulang, nggak bisa pulang karena Swift-nya dikendalikan. Itu bukan isolasi ya. Sebenarnya Prof kalau tahu yang paling kan Prof orang ekonomi ya. Bagaimana sebuah negara normal tiba-tiba dimatikan dari sistem Swift dunia, sistem keuangan dunia. Itu kan sama dengan kita dikucilkan kan coba. Tapi dalam hitungan besokannya dia udah bisa bikin mini Swift saya sebutnya. Ya udah, dia berswift code dengan negara-negara teman dia aja gitu. Saya ketemu teman-teman saya orang Rusia begitu, mereka berasa oke. Malah mereka ketemu tempat tinggal yang kayak surga di Bali. Di Bali, iya. Terus ya maksud saya tetap aja bank berjalan, kita bisa naruh uang. Hanya bedanya mungkin ketika kita buka akun harus ada negara ketiga, negara middle-nya nih, which is temannya banyak juga. Jadi yang penting dia punya jalan keluar gitu. Nah, pertanyaannya, misalnya saja nih, Indonesia nih sekarang mau ikutin Trump. Misalnya mau ikut juga jurus mabok gitu, kesana kemari tanpa konsep, tanpa perhitungan, tanpa pembicaraan, tanpa kebijakan yang very clear. Ini saya mesti underline ya, karena saya tuh kaget tiba-tiba yang soal tarif, tiba-tiba soal BOP. Kita ini ada ngobrol nggak sih di DPR sebelumnya gitu. Nah, hati-hati karena walaupun kalau kita mau berzigzag ria seperti itu, apakah kita punya kekuatan yang bisa menopang kalau kita kena dampak gitu loh.